Selamat datang di Bincang Penjuru. Hari ini kita kedatangan dengan Pendeta Togap Parindungan Simanjuntak. Beliau ini adalah sekretaris daripada pengurus pusat Departemen Pemuda Anak di Gereja Bethel Indonesia. Tentunya beliau punya banyak sekali pengalaman dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang saya percaya bakal menjadi berkat dan juga insight buat pendengar di rumah atau dimanapun kalian berada. Selamat datang Kak Togap, saya panggilnya Kak ya Kak Togap. Panggil abang aja, Bang Togap. Bang Togap, wah ya, karena Batak sudah. Iya. Terima kasih buat waktunya ya Bang Togap. Iya. Gitu. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Tadi kita sempat discuss sedikit gitu kayak tentang gimana caranya kita merenungkan sesuatu itu, istilahnya merenungkan yang benar, menghasilkan yang benar ya. Gitu. Iya. Gitu. Dalam perjalanan pelayanan kehidupan lah ya gitu, karena kita bicara secara umum. Saya mendapati banyak orang-orang yang ingin hidupnya berubah gitu ya, tapi nggak pernah mengalami perubahan. Nah itu sebabnya tentunya ada kunci perubahan, karena memang nggak ada orang yang nggak mau berhasil. Atau kalau statement pembukanya saya bilang gini, semua orang ingin berhasil, semua orang bisa berhasil. Tapi kenapa tidak semua orang berhasil? Kenapa tuh Kak? Ini kan menarik, pertanyaannya menarik, kan menarik, itu kan. iya. Karena semua orang pasti berusaha supaya berhasil. Apapun yang mau dikerjakan inginnya ada hasilnya. Nah masalahnya kenapa tidak semua orang hidupnya berhasil? Saya mendapati dalam perjalanan hidup saya pribadi, bagaimana juga saya mengalami perubahan dan juga menangani banyak orang dalam hidup ini. Banyak orang ingin berhasil tapi hidupnya nggak mau berubah. Pola hidupnya tidak mau berubah. Kemudian juga gaya hidupnya nggak mau berubah. Ingin sesuatu yang berbeda hasilnya, tetapi dengan cara-cara yang tetap sama. Nah mungkin ini bukan pembahasan baru gitu ya. Tapi hari ini saya berharap kalau ada orang yang mendengarkan podcast kita, mereka bisa mendengarkan sampai selesai, kemudian mulai menerapkan dan mempraktekkan. Dan saya menjamin, karena ini jaminan gitu ya. Kalau Anda lakukan, Anda pasti berubah dan pasti berhasil, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang menjadi sebuah jaminan gitu. Jadi bukan hanya omong kosong belaka, teori ya, bukan hanya sekedar teori. Karena saya mempraktekkan itu dan banyak orang juga yang kita ajar, yang bersama-sama dengan kita, mereka juga berubah, gitu. Jadi kunci perubahan lah yang kita akan bahas, gitu ya. Itu mulainya dari mana tuh Kak? Kunci perubahan? Tentunya dari kesadaran, ya, kesadaran seseorang akan kondisi hidupnya hari ini. Karena orang kalau mau berubah, dia harus sadar dulu kenapa dia harus berubah kan gitu. Nah banyak orang mau berubah tapi dia nggak sadar dia sedang berdiri di mana dan apa yang harus dirubah kan gitu. Nah jadi titik awalnya, turning pointnya di situ. Orang harus sadar dia bahwa dia orang berdosa, baru dia mau bertobat kan gitu kira-kira. Kalau orang nggak sadar bahwa dia bertobat, gue fine aja kok. Apa yang gue mau ubah? Kan gitu kan? ada ya nih Kak, ada istilah namanya gini Pak, beta region paradox. Jadi orang itu ketika kondisinya tidak buruk-buruk amat, tapi juga tidak sukses-sukses amat. Jadi istilahnya dia kalau istilahnya kondisinya memburuk dikit lagi, dia mau berubah. Tapi karena dia sedikit di atas batas itu, dia nggak mau berubah Kak. Nah ini saya seneng nih, karena ini kan kebenaran. Iya. Kalau kamu mau dingin sekalian. Kalau mau panas. Betul. Memang kalau suam-suam kuku di tengah-tengah, itu orang nggak mau berubah. Tapi kalau udah terpuruk, mau mati di titik nadir, kalau bahasa Indonesia, peribahasa Indonesia, seperti telur di ujung tanduk, baru orang mikir untuk berubah kan gitu. Betul. Nah kadang-kadang menurut saya sih nggak perlu sampai harus mengalami itu baru kita berubah. Makanya butuh kesadaran. Jadi orang mau berubah butuh kesadaran dulu bahwa saya perlu untuk berubah. Karena alasan ini, dan alasan ini saya harus berubah nih hidup saya. Saya nggak bisa terus hidup begini. Nah itu dia kata kuncinya. Ya. Jadi pertama menyadari dulu bahwa kamu perlu berubah. Iya, bahwa kita perlu berubah. Ada seorang penulis buku psikologi, tiba-tiba saya namanya lupa. Tapi dia membuat sebuah sebuah quotes lah gitu ya. Dia katakan jelas bahwa kalau orang mau berubah pikirannya, maka itu akan merubah perkataannya. Kalau orang mau merubah perkataan,
itu akan merubah tindakan. Lalu kalau dia mau merubah tindakannya, maka karakter hidupnya pasti berubah. Dan waktu karakter hidupnya berubah, masa depannya pasti berubah. Betul. Ya gitu. Iya. Kan kehidupan ini berdasarkan karakter yang dari dalam, bukan yang dari luar. Orang mau ngomong apa tentang kita, tapi kalau dari dalam kita ini mengerti bahwa ada kesadaran dan kita mau berubah, pasti hidup kita berubah. Gitu. Sebetulnya kan itu keputusan. Bagaimana kita mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan. Tapi balik lagi ditentukan dimulai dari kesadaran. Kesadaran. Nah gitu. Nah, kesadaran tuh berarti kan di pikiran ya kayak. Di pikiran. Dan lebih kepada kesadaran itu alam bawah sadar. Jadi kesadaran yang sebenarnya kita tidak sadar. Iya, tetapi ketidaksadaran itu dimulai dari kesadaran. Ditanamkan melalui kesadaran. Sehingga itu yang disebut dengan alam bawah sadar kita. Kan gitu. Bagaimana kita bisa memprogram alam bawah sadar kita nih, menurut Kakak? Karena ini penting sekali kan ya gitu ya. Nah ini yang perlu buat kita. Nah kita akan belajar dari kebenaran. Waktu kita bertekun untuk melakukan yang benar, bertekun untuk mempelajari kebenaran. Nah dalam hal ini karena saya seorang pastor juga, pendeta, bertekun dalam firman Allah gitu. Orang cuma bisa berubah kalau dia bertekun untuk mencari kebenaran dan melakukan kebenaran. Dan itu adalah apa? Firman Allah. Apa maksudnya dengan bertekun itu, Kak? Bertekun itu artinya kalau dalam kamus besar bahasa Indonesianya kan bertekun itu keras hati. Keras hati. Keras hati, bukan mengeraskan hati, bukan. Artinya keras hati itu lebih kepada kerja keputusan keras. yang kuat gitu maksudnya. Berjuang gitu. Bertekun dalam firman. Jadi betul-betul berjuang untuk mencari kebenaran dan melakukan kebenaran. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang bahasa sehari-hari kan kita tahu orang bertekun itu adalah orang yang rajin. Ya, itu juga salah satu arti dari kata bertekun, rajin. Nah, di sini rajin apa? Rajin untuk merenungkan firman. Karena tadi dalam penelitian psikologi dikatakan bahwa orang itu berubah kan dimulai dari pikiran. Betul. Gitu. Waktu pikiran ditanam, terus ditanam, dimasukin sesuatu yang baru, maka lama kelamaan alam bawah sadarnya berubah. Dan waktu dia berubah, hidupnya pasti berubah. Kan gitu. Waktu pikirannya berubah, pasti berubah. Gitu. Jadi awalnya itu selalu mulai dari apa yang kebiasaan gitu ya, merenungkan apa gitu ya. Ya. Perenungan dulu gitu kan. Apa yang direnungkan, apa yang ada di pikiran. Ya, kita perlu tahu juga bahwa sejauh mana kita bisa berpikir, sejauh itu juga kita bisa pergi kan gitu ya. Orang nggak pergi kemana-mana bukan karena Tuhan nggak mau bawa dia kemana-mana, tapi karena orang itu malas mikir. Karena saya ingat ini Kak, kisahnya Kain dan Habil tuh. Kan Tuhan bilang sama Kain gitu, kalau di Kristen kan Tuhan bilang sama Kain itu, kenapa mukamu muram gitu? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, maksudnya kan itu berarti si Kain ini sudah merenungkan sesuatu yang tidak baik gitu. Ya ada waktu perenungan kan gitu kan. Nah, jadi dia sudah merenungkan sesuatu yang jahat lah istilahnya gitu, sebelum dia actually ngebunuh gitu. Ya, dimulai dari merencanakan kan gitu kan. Jadi sebetulnya perenungan itu adalah perencanaan kan gitu kan. Nah, hidup ini juga begitu. Nah, tapi saya mendapati bahwa proses kehidupan kita ini bisa bertumbuh secara maksimal kalau kita menanamkan kebenaran dalam pikiran dan hati. Gitu. Nah, definisi kebenaran ini apa nih, Kak? Kebenaran itu balik lagi kepada firman Tuhan ya. Firman Tuhan ya. Ya, itu Allah sendiri sebetulnya. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Kan gitu ya. Akulah kebenaran dan akulah firman. Akulah jalan, kebenaran dan hidup katanya. Nah, jadi kebenaran itu siapa? Sumber segala kebenaran itu hanya ada dalam Kristus, yaitu Sang Firman. Nah, jadi waktu kita merenungkan kebenaran, merenungkan Kristus, lalu kita tanamkan itu dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati, maka hidup kita jadi berubah. Cara berbicara kita berubah, kemudian juga cara bersikap kita berubah, tindakan kita jadi berubah, maka karakter kita berubah.
Jadi kan tentunya kalau sebagai orang Kristen kan tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus kan ya. Iya, betul, Nah, betul. karena Kristus adalah firman, tentunya dengan merenungkan firman itu adalah langkah pertama ke arah kesempurnaan menuju Kristus ya. Betul, betul. Makanya kita ingat dalam Mazmur ya, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Berbahagialah katanya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini dia yang saya suka nih. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, ini dia. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada kata merenungkan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baru di ayat berikutnya dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, bla 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 bla. Semua itu kan keberhasilan yang diinginkan oleh manusia. Tetapi masalahnya banyak orang nggak mau berubah. Dan tidak berubah ini kenapa? Karena tidak ada perenungan gitu. Jadi merenungkan itu gimana Kak? Nah, Kalau bisa merenungkan itu gimana? Proses perenungan itu seperti apa? proses perenungan itu memang panjang ya. Tapi sebelum kita masuk kepada itu, saya ingin kasih beberapa contoh dulu ya. Beberapa Gimana Kak? dalam Alkitab itu ada yang namanya Rasul Paulus. Oke. Paulus juga pernah mengalami hal seperti ini. Dia bergumul kuat di dalam dirinya. Sampai-sampai di dalam perjalanan hidupnya dia pernah bilang gini, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Gitu ya. Ini orang melakukan sesuatu tapi dia nggak tahu gitu. Lalu dia bilang gini, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi dia ingin berubah, tapi kenapa kok masih melakukan justru apa yang nggak aku suka ini yang aku kerjain? Kayak ada pertentangan sendiri dalam dirinya. Iya, pertentangan gitu ya? dalam diri. Ini masa-masa pertobatan Rasul Paulus. Nah, banyak orang bertobat, wah lalu euforia, senang, wah saya udah bertobat. Tapi ininya nggak pernah mau berubah. Alam bawah sadarnya nggak pernah berubah. Ya karakternya nggak pernah berubah. Apakah pertentangan itu sesuatu yang terus-menerus akan dialami oleh orang Kristen seumur hidupnya atau gimana Kak menurut Kakak? Apakah itu Paulus hanya karena awal-awal gitu pertobatannya? Ya, kalau saya melihat ini awal-awal pertobatannya. Makanya dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Aku juga pernah ngalamin yang sama seperti yang kamu alami. Tapi nggak seterusnya Nggak begitu? seterusnya. Orang kalau makin dewasa, makin banyak perenungannya, tentunya dia makin dewasa dan semakin mengerti. Nah, jadi tidak selamanya. Walaupun mungkin nanti setelah kita bertumbuh, mungkin ada pengalaman lagi yang kita harus rubah. Kan menuju kesempurnaan seperti Kristus itu kan seumur hidup. Ya kan nggak bisa cuma sehari. Tetapi kan orang nggak mungkin bergumul di masalah yang sama lagi, di masalah yang sama lagi. Kenapa itu kan karena orang nggak mau berubah gitu. Karena nggak pernah merenungkan. Nah tadi Alkitab udah bilang, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu dibilang Alkitab, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Semua orang pasti mau berhasil kan? Iya. Tapi kenapa nggak semua orang berhasil? Nah masalahnya kan di sini. Padahal Alkitab udah bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini berarti definisi keberhasilan itu apa Kak? Karena tentunya di orang-orang yang umum itu berhasil itu punya apa ya? Punya nilai dan arti yang berbeda gitu. Nah jadi sebenarnya keberhasilan itu apa? Nah kalau kita mundur tadi dalam Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Orang yang berhasil itu nanti ujung-ujungnya orang yang berbahagia kan? Oke. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi dimulai dengan ayat 1 ini tadi, berbahagialah orang. Nah, jadi kalau kata berhasil itu menurut saya sendiri berhasil itu adalah sukses tentunya ya. Sukses itu apa? Melakukan apa yang kita kehendaki yang berkenan kepada kehendak Allah. Kan gitu kan? Nah, kalau lebih detail lagi, keberhasilan saya itu apa menurut dunia ini gini. Artinya gini. Yang menciptakan saya lah yang tahu tolak ukur keberhasilan saya. Sama kalau kita punya handphone, ya kan? Kita punya iPhone. Dengan semua fasilitas yang ada di dalam iPhone tersebut, ya kan? Banyak orang kan beli iPhone tapi cuma dipakai untuk nelpon dan untuk
WA doang. Ada yang buat ganjil pintu juga bisa. Untuk ganjil pintu. Menurut saya ini belum sebuah keberhasilan. Oke. Kan gitu kan? Iya. Keberhasilan itu kan kemaksimalan dalam hidup. Iya. Kan gitu kan? Jadi kalau semua potensinya sudah tergunakan, berarti berhasil lah ini. Ya kan? Handphone ini misalnya iPhone, udah beli mahal-mahal, cuma pakai buat telepon dan buat WA gitu. Ya bisa-bisa aja sih. Tapi tidak semua potensinya dikeluarkan. Tidak semua semua yang terkandung di dalam iPhone tersebut dipergunakan. Ya sebetulnya beli aja handphone murah-murah kan boleh-boleh aja. Kan gitu. Jadi sebetulnya kalau orang dalam hidup manusia kalau nggak berhasil, berarti banyak potensi hidupnya yang nggak pernah dipergunakan. Gitu. Jadi berhasil itu bisa dibilang bahwa dia menghidupi desain aslinya kali ya? Betul. Iya, jadi hidup sesuai dengan maksud penciptaannya. Desain kalau bahasa hari-hari ini ya sesuai desain aslinya. Original purpose. Original purpose. Ya gitu. Wow. Dan orang yang menghidupi itu, Alkitab bilang tadi berbahagia. Wow. Makanya kita mati kan harus kosong. Kan gitu kan? Sedangkan orang tuh biasanya dibilang berhasil itu ada comparison Kak. Jadi kalau saya tuh berhasil kalau kayak dia, kalau kayak si A, kayak si B, terutama anak muda nih ya. Anak muda, oh kalau berhasil itu harus punya follower berapa, atau punya mobil apa, pernah keluar negeri lah, model-model gitu loh Kak. Itu gimana tuh Kak? Ya artinya kan akhirnya orang kan butuh pembanding kan. Akhirnya membanding-bandingkan diri, makanya muncul lagu wong kok ngene kok dibanding-banding. Itu kan artinya sebetulnya dunia ini juga nggak setuju dengan kita membanding-bandingkan diri. Nah itu juga dituliskan dalam firman Tuhan bahwa kamu itu sesuai dengan desainnya Tuhan sendiri, gitu. Terutama kan dengan sosial media ini Kak ya, karena sosial media ini kan orang hanya ngepost itu sesuatu yang luar biasa. Nggak ada misalnya gua cuci piring, nggak ada kan gitu. Semuanya lagi liburannya lah, highlight hidupnya. Sedangkan untuk highlight itu kan ada lembahnya kan nggak pernah dikasih lihat. Iya, nggak apa adanya kan. Iya benar. Nah, jadi orang banyak, jadi sosial media ini kan semu, kepalsuan. Makanya disebut dunia maya kan gitu kan. Saya pernah Kak di pesawat kan ya, ada tour gitu. Jadi ini satu orang ini khusus mau keluar terakhir Kak, supaya dia bisa duduk di business class hanya untuk bisa take selfie gitu. Padahal dia bukan duduk di bisnis kelas, jelas-jelas dia orang ekonomi. Orang duduk di belakang saya. Numpang dulu gitu. Iya gitu, aduh ampun dah. Kalau saya sih malu saya. Kalau saya keberhasilan saya, waktu saya kan sama ini kan gara-gara tadi bicara ini. Keberhasilan saya waktu saya dapat tiket saya misalnya di 39 lah gitu kan di belakang. Keberhasilan saya saat itu adalah waktu saya sampai di 39 ini. Bukan keberhasilan saya waktu duduk numpang dulu di bisnis kelas. Itu justru mohon maaf itu saya sedang merendahkan diri saya. Pencitraan kan gitu kan. Iya. Ini kan tapi ini terjadi di generasi hari-hari ini kan. Nah, betul, Pak. Di anak muda zaman sekarang ini sangat penting sekali buat mereka. Citra diri. Citra di padahal kan nggak begitu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi tadi dalam pembahasan kita untuk perubahan, kesadaran ini penting. Kan orang yang membangun citra diri itu nggak sadar sebetulnya. Nilai dirinya dia nggak tahu. Iya. Ya. Makanya dia berbahagianya dikaitin sama perbandingan itu sama orang. Iya. Saya juga ada temen kok yang dia memang punya uang sih. Tapi setiap pergi kemana-mana bisnis kelas terus. Tapi coba kalau kita lihat apa gunanya sih kan gitu. Dan toh banyak juga kekurangannya gitu. Dia memang suka dengan bisnis kelas. Dia punya uang untuk beli bisnis kelas. Tapi dia punya kebutuhan lain yang nggak tercukupi juga. Ya, jadi maksudnya ngapain harus di bisnis kelas? Kalau belum nyampe jadi dipaksain. Iya gitu maksudnya. Lah saya punya temen nih Kak. Ini temen saya nih gini. Jadi waktu itu ada kejadian gini kan. Saya ada janji ketemu dia itu jam 1 kalau salah di Plaza Senayan Kak. Terus dia tuh jam 12 telepon saya. Bro ini sorry gue bakal agak telat. Soalnya saya masih di puncak. Lah masih di puncak terus ke Plaza Senayan itu kan pasti lebih dari sejam ya Kak ya. Iya. Terus saya pikir udah gak apa-apa bro kita reschedule aja. Enggak gue telat sebentar lah gitu kan. Udah dong. Terus bener Pak itu Kak dia masuk ke Plaza Senayan gitu kan. Terus saya tanya gila lu cepet banget sampai sini. Oh iya gue landing di Mulia. Dia ngomong gitu bukan kayak sesuatu yang luar biasa. Tapi buat dia naik helikopter adalah bagian dari hidup. Buat saya kan kayak edan buat dia. Oh iya gue landing di Mulia. Oh gitu.
Ya itu karena sudah nyampe Kak gitu. Oh iya Kalau yang kayak Kakak kan belum nyampe, iya, dipaksakan. belum nyampe, gitu. Kalau udah nyampe buat dia tuh Iya. sesuatu yang biasa aja. Kalau kita punya uang naik jet pribadi juga nggak ada masalah, gitu kan. Ini kan perlu juga kita mengerti soal kesadaran. Ada juga orang yang punya tapi dia sok miskin. Ini Ada kan yang miskin sok kaya Kak. Nah, sama kayak pembahasan saya lagi banyak bahas juga gini ya. Orang bisa rendah hati kalau dia sadar bahwa dia ada di tempat yang tinggi. Kan gitu. Orang nggak bisa rendah hati kalau dia nggak sadar bahwa dia ada di tempat yang tinggi. Orang kalau dia ada di tempat yang rendah, apa yang mau rendah hati? Emang lesnya lu rendah Memang gitu. lu rendah. Ya memang lu rendahan gitu kan. Tapi ketika saya ini mengerti bahwa kebenaran itu membawa saya ke tempat yang tinggi, baru saya melayani, itu namanya rendah hati. Kesadaran itu kan, makanya balik lagi kesadaran. Untuk berubah itu dibutuhkan kesadaran. Betul. Gitu. Betul. Nah orang mau rendah hati, padahal lu sendiri dicomberan. Itu bukan rendah hati. Kalau udah paling bawah nggak bisa lebih rendah Iya, lagi. mau ngapain lu kan? Itu rendah hati, orang nggak ada yang pilihan. tinggi posisinya itu yang bisa rendah hati. Bener. Tapi ini bukan cuma bicara tentang posisi secara dunia ya. Tentunya kayak misalnya contoh gini Kak, misalnya saya ketemu satu videografer gitu ya. Videografer itu dibilang rendah hati karena aslinya dia jago banget tapi kayak biasa aja mau ngajar gitu. Nah itu istilahnya kalau dia punya skill lebih, baru kita bisa lihat oh ini orang rendah hati. Iya. Tapi kalau aslinya nggak ngerti apa-apa, dia rendah hati memang lu nggak ngerti Dia memang lu, apa-apa. yang kalau bahasa saya ya ini agak kasar dikit. Ya memang lu comberan ya comberan. Mau rendah hati apa lu kan gitu. Orang-orang yang gini yang perlu berubah, sadar gitu. Biar naik ya kayak. Iya, lu memang rendahan ya. Jadi kalau kita rendahan, kita harus sadar sehingga nanti kita bertobat, Tuhan bawa kita kepada perubahan, hidup kita jadi berubah kan gitu. Ini kan masalah yang dihadapi dunia kekristenan juga. Iya, Gitu. iya, benar. Makanya banyak orang di gereja nggak berubah-berubah. Ini aja urusannya. Sombong, terus juga penampilan yang lebih penting daripada yang di dalam. Padahal kan berubah itu dari dalam bukan dari luar. Betul. Gitu. Saya ada contoh gini Kak, saya pernah ketemu teman saya ini, saya dikenalin sama dia ya. Saya waktu lihat dia kena polio Kak. Nah kalau pertama lihat kan, oh kesian banget ya. Tapi waktu saya ngobrol sama dia itu nggak pernah lihat dirinya sebagai korban. Dan orangnya brilian sekali gitu. Jadi ketika saya ngobrol sama dia, saya nggak bisa ngelihat dia sebagai orang yang cacat gitu loh. Padahal dia cacat Kak. Oleh karena cara ngomongnya segala macam itu bukan sebagai korban gitu. Itu kan berarti balik ke mindsetnya dia kan. Iya. Itu kan kalau mindset berubah, maka dia akan bersikap seperti apa yang di sininya. Iya, jadi kita maksudnya kalau apa ya bisa dibilang kita akan mengajar orang lain treat kita dengan cara kita lihat diri kita gitu. Ya, itu tadi yang saya bilang bahwa perubahan itu kita itu bisa hidupnya lebih baik, meningkat kalau kita menaruh kebenaran dalam pikiran dan di hati. Ini contoh paling sederhana nih. Dulu saya dari kecil yang saya tahu nih orang kalau makan durian itu kembung perutnya. Oke. Nah, karena kan saya dari kecil ditakut-takutinnya begitu. Karena memang duriannya nggak banyak ternyata. Setelah saya dewasa, saya besar, saya ngerti kebenaran. Gitu kan? Ternyata durian itu sehat. Karena protein tinggi. Dan disarankan sebelum makan durian nggak usah makan dulu. Tapi kalau dulu kan kita disuruh harus makan dulu lo ya. Biar makannya dikit. Biar makan duriannya dikit. Jadi waktu zaman saya masih anak-anak, saya makan nasi banyak baru makan durian. Perut jadi kembung. Oh, karena udah kebanyakan sebelumnya. Iya. Tapi ternyata setelah mengerti kebenaran berubah nih di sininya. Saya nggak makan dulu, pagi-pagi saya udah nggak sarapan. Makan sarapan paginya ya durian, mau berapa biji juga nggak ada tuh kembungnya. Nah kan di sini mindsetnya. Dulu makan dikit aja sakit, sampai dadanya sesak. Apa ini nggak bisa? Oh berarti saya nggak cocok makan durian. Bukan, karena apa? Mindsetnya nggak berubah. Kan Yesus bilang kan, the truth will set you free. Ya. Dan you will know the truth will set you free. Berarti kan Ya. kalau kebenaran itu memerdekakan kamu. Kalau salah itu membelenggu kayak. Nah itu dia, makanya terbelenggu oleh kembung. Ya, sengsara gitu jadinya ya. Oke. Jadi kembali lagi memang kepada perubahan itu. Inilah kelemahan kita. Orang itu nggak pernah mau berubah, tidak pernah mau merenungkan. Nah, saya menemukan titik kritis itu di hidup saya di tahun 2006. Gimana tuh Kak?
sehingga saya mau berubah. Saya mengikuti sebuah acara lah gitu ya. Dan di situ saya mendapatkan betul-betul kebenaran yang memang saya tahu gini. Yang pertama ini tentunya waktu Tuhan tuh terbaik. Tapi menurut saya waktu Tuhan itu kapan? Sejak kematiannya di salib itu udah waktunya buat perubahan hidup saya. Nah, waktunya Tuhan itu perlu dikombin dengan waktunya kita. Keputusan untuk mau berubah. Gitu. Jadi di tahun 2006 itu saya ketemu nih pengajaran ini. Oh iya nih saya harus berubah. Dan di titik itu saya bilang berjanji kepada diri saya harus berubah. Nah, lalu saya mendapat pelajaran di sana. Kamu bisa berubah kalau kamu menanamkan kebenaran di pikiran yang pertama. Lalu kebenaran itu akan bisa menjadi sebuah kebenaran memerdekakan kalau kamu mempraktekkan. Dan prakteknya diteliti secara ilmu psikologi minimal 21 hari pertama dulu. Lalu 21 hari kedua. Lalu 21 hari ketiga. Jadi saya mulai itu waktu itu praktek doa pagi. Merenungkan firman. 21 hari pertama lewat. 21 hari kedua lewat. 21 hari ketiga lewat. Dari tahun 2006 sampai hari ini saya bangun 4:30 pagi. Jadi sebuah kebiasaan. Perjuangan awal-awal nggak mudah memang. Tapi begitu udah lewat 21 hari pertama, 21 hari kedua, 21 hari ketiga, baru itu terjadi menjadi kebiasaan. Jadi body alarmnya juga udah bunyi. Setiap 4:30 jam 4 udah pasti bangun aja. Dan rindu untuk cari firman, cari kebenaran. Nah tapi balik lagi tuh ditemukan di mana? Di kesadaran. Ya kan? Jadi kan seringkali orang tuh ada keputusan gitu ya. Oh, saya mau doa pagi gitu ya. Itu kan dia udah memilih tuh. Betul. Tapi seringkali orang tuh gimana ya? Ketekunannya kurang kali ya. Nah, itu jadi putus tengah jalan gitu. Nah, solusinya gimana untuk menolongnya seperti itu? Kalau itu memang harus ada orang yang mengcoaching juga. Seperti saya waktu menemukan kebenaran ini. 21 hari pertama menang itu kenapa? Karena ada yang ngingatkan. 21 hari kedua ada yang mengingatkan. Jalan bersama lah jadi gitu. Itu dia bersama-sama. Tapi kan nggak mudah juga cari jalan bersama kalau kita membuat keputusan yang setengah-setengah. Gitu. Ada juga orang yang iya saya mau berubah. Tapi kan nggak pernah bikin keputusan dan tidak mau berjalan bersama-sama. Itu katanya ada quotes bilang katanya perbuatan terkecil itu jauh lebih besar dibanding niat terbesar. Nah itu, oh iya perbuatan terkecil jauh lebih besar daripada niat terbesar. Ya bener. Niatan doang. Kalau cuma berhenti di niat, buat apa? Nggak ada gunanya kan niat doang kan ya. Kalau cuma berhenti di niat untuk apa? Kayak orang niatnya berhenti rokok. Niatnya doang. Itu dia. Tapi gak ada tindakannya. Ya memang sih kita mendapati bahwa yang namanya dosa itu kan narik terus kan ya. Orang berubah itu tentunya kan nggak ada orang mau berubah ke arah yang buruk, nggak ada. Selalu orang mau berubah ke arah yang lebih baik. Ataupun kita ini ke arah yang sempurna seperti Kristus. Tentunya kita ini kan manusia berdosa. Dan dosa itu selalu menarik kita untuk kembali. Saya menemukan ke orang-orang yang mau berubah, berkomitmen berubah, tapi justru makin parah. Saya menemukan. Kenapa? Karena nggak punya komitmen juga dan nggak punya teman-teman terdekat. Kalau kita dalam bahasa ininya kita brother builder. Brother builder, maksudnya gimana tuh? Teman yang bisa membangun hidup kita, ya kan? Teman-teman yang bisa menegur kita apa adanya, kemudian menasehati kita apa adanya. Jadi terbukalah gitu. Karena benernya walaupun pikiran itu adalah keputusan kita gitu, tapi itu sangat dipengaruhi dengan orang-orang sekitar kita ya. Ya, tapi kan dimulai dari keputusan. Karena kesadaran tadi. Gitu. Selalu dimulai dari keputusan kita. Orang-orang mempengaruhi kita, tapi kalau keputusan kita nggak mau ya nggak bisa kan. Saya tuh punya temen, dia dulu mantan narkoba gitu Kak, sekarang dia jadi pastor gitu ya. Nah dia bilang waktu pas dia pertama-tama memutuskan bebas dari narkoba tuh, waktu keluar dari rehab itu, semua temen dia benar-benar nggak mau diajak pergi, nggak mau diajak, benar-benar putus hubungan katanya. Soalnya kalau gue balik sama temen gue itu, gue pasti pakai lagi gitu. Iya. Saya juga begitu waktu habis selesai ikut acara itu, saya memutuskan meninggalkan komunitas yang menurut saya ini nggak bisa mendukung perubahan hidup saya. Gitu. Dan itu saya renungkan. Tadi perenungan tadi kesadaran, iya ya. Orang-orang ini sih menurut saya nggak jahat juga.
Mereka juga mau baik sama kita secara, kalau bicara tentang tanda kutip nih baik dan benar ya. Mereka baik, mereka mau menemani kita di waktu kita terpuruk, susah. Tapi kan membawa kita lebih terpuruk gitu kan. Empati itu benernya nggak ngasilin apa-apa loh. Iya, jadi waktu saya menemukan, oh iya saya harus ganti teman-teman saya. Dan yang saya heran juga, ada teman-teman yang mohon maaf ini dalam tanda kutip lagi nih, mereka pester juga. Tapi saya harus bilang saya nggak bisa berteman dengan mereka. So kalau saya berteman dengan mereka, saya nggak akan berubah. Gitu. Dan itu perenungannya dalam. Bagaimana saya harus meninggalkan orang-orang ini? Karena nanti kan mereka bilang, sok suci lu kan gitu kan, sok bener aja lo, kayak emang lu aja orang paling bener. Ya itu resiko. Tapi menurut pandangan Kak gimana ya? Kadang-kadang kan kita tuh punya orang-orang lingkungan sekitar kita itu, kalau saya ngeliat itu kayak roket terbang Kak. Jadi roket itu kan ada yang ngedorong tuh Kak, naik nih. Tapi sampai ketinggian tertentu ada yang lepas kan Kak, didorong lagi sama booster berikutnya. Jadi mungkin kadang-kadang pertemanan kita sama lingkungan sekitar kita tuh ada seasonnya gitu nggak sih Kak? Di waktu itu yang kita butuhkan gitu. Sebetulnya bukan itu sih yang kita butuhkan. Menurut saya bukan sih. Itu gitu nggak sih? Kalau Kakak sendiri kan gitu. Teman-teman yang lama itu kan istilahnya ada jasanya juga kan Kak. Betul. Itu gimana tuh? Makanya saya bilang sebetulnya mereka itu baik juga dari ininya baik gitu ya. Tapi sebetulnya saya juga tidak harus melewati kayak tadi Bro bilang booster-booster itu. Sebetulnya ada booster yang lain yang bisa saya miliki gitu. Yang nggak perlu saya jadi susah gitu. Yang artinya gini, memperlambat kebahagiaan hidup saya dan kesuksesan hidup saya. Tapi Tuhan bisa pakai apa saja kan gitu. Pada akhirnya kan Tuhan bisa mengubah segala sesuatu gitu. Ya kita nggak perlu menghakimi mereka juga kan gitu. Tapi balik lagi, nggak melewati itu, Tuhan udah sediakan yang terbaik sebetulnya kan gitu kan. Berarti pilihan kita tuh pengaruh sekali Kak ya? Pilihan kita pengaruh. Tapi kita pilih apapun Tuhan bisa pakai gitu kan? Iya, artinya Tuhan selalu ada buat kita. Kita bersyukurnya Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu mengampuni kan gitu. Karena gini Kak, ini ngomong-ngomong pilihan, mungkin agak out of topic sih ya. Jadi saya kemarin ada discuss sama anak muda juga gitu ya. Nah dia bilang katanya, kalau ada 5 pilihan nih Kak ya. Nah dia tuh percaya pilihan Tuhan tuh cuma 1. Jadi kalau dia pilih 4 ini berarti bukan kehendak Tuhan lah istilahnya gitu. Nah menurut Kakak gimana tuh Kak? Kalau kayak gitu ya? Saya setuju. Setuju. Artinya kan butuh kepekaan kita akan suara Tuhan. Gitu. Kalau ada pilihan 5, sebetulnya Tuhan cuma mau kita yang 1 kan gitu. Tapi pertanyaannya kan kalau bicara tentang pilihan ini kan kita kembali ke Alkitab nih, Kejadian pasal 2. Ya kan? Bahwa Tuhan Allah menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan kan bilang gini sama manusia, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Ya kan? Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebetulnya nggak ada pilihan 5 sih. Itu cuma 1 doang. Pilihannya cuma 2 doang. Iya 2 ya, makan nggak makan. Lu mau baik atau mau benar atau nggak benar, gitu kan? Tapi ya saya setuju. Sebetulnya Tuhan itu cuma kasih 1 aja. Makanya butuh kepekaan dengan firman, dengan suara Tuhan. Kalau kita peka, makanya tadi saya bilang kita butuh perenungan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang kalau merenungkan, dia merenung, membaca firman, dia pasti jadi peka kan gitu. Kalau saya sering ngobrol-ngobrol dengan Bro ini kan, Bro David nih. Semakin saya banyak ngobrol-ngobrol kan saya semakin tahu nih isi hatimu. Semakin tahu saya juga pikirannya kan gitu, pikiran Bro David. Tapi kalau nggak pernah ngobrol, nggak pernah, kapan mau tahu kan gitu. Jadi kenapa saya nanya gini? Karena kadang-kadang gini Kak. Jadi kalau misalnya pilihan Tuhan 1 gitu ya, gitu nah. Misalnya pilihan Tuhan itu yang B lah katakan gitu. Nah, sedangkan benernya dia pilih yang B. Tapi karena mindsetnya dia adalah apa gini? Ketika ada masalah, ada problem gitu ya, dia langsung mikir, jangan-jangan bukan B. Gimana kalau Tuhan tuh ternyata yang gitu. Kak. Jadi ketika ada masalah datang gitu, kalau punya mindset seperti itu kan jadi jangan-jangan yang lain nih. Ya udah gue give up lah. Loh padahal itu pilihan Tuhan loh. Kayak gitu loh Kak. Itu menurut pandangan Kakak gimana tuh Kak? Saya justru membalik. Ya, kalau tadi dia bilang cuma 1 Tuhan.
Saya justru bisa bilang gini, 4 ini Tuhan ini, yang 1 doang ini yang lu nggak boleh pilih. Kan gitu kan? Yang nggak bener. Kadang-kadang kan ini 5 ini bener semua itu kan. Yang ini doang lu. Makanya Alkitab bilang gini, semua buah pohon dalam taman banyak banget. Banyak banget. Yang dosa itu cuma 1. Tapi banyak orang kan condongnya yang 1 ini doang gitu. Jadi polanya harus dibalik nih. Kita harus ngerti bahwa Tuhan itu selalu ngasih kesempatan. Dan banyak kesempatan yang Tuhan kasih. Tapi kita lebih milih dosa. Jadi benernya kenapa kita merenungin firman segala itu karena ini kali kayak bedain baik dan jahat itu lebih mudah dibanding benar dan hampir benar. Iya, itu dia, benar dan hampir benar. Masalahnya hampir benar itu kan nggak benar. Nah itu dia, jadi kan kalau udah terang-terangan salah, kita kan pasti tahu itu salah gitu. Iya. Tapi kalau kayaknya benar, nah itu repot. Nah makanya butuh kita perenungan. Direnungin karena ya, perenungan itu yang mengubah hidup kita. Karena sama dengan, saya suka kasih contoh, 99% kudus sama dengan nggak kudus. Nggak kudus. Bayangkan kita dikasih 1 botol air mineral, ditulis 99% air bersih penuh dengan vitamin kesehatan, 1% racun. Ada yang mau minum nggak? Nggak ada yang mau minum, ya kan? Betul. Gitu. Tapi kan manusia selalu sukanya yang, karena kan dosa itu ditawarkan iblis itu kan samar-samar selalu. Nggak ada yang selalu begitu lu makan mati nih, nggak ada. Hanya Tuhan yang ngomong, ketika kamu memakannya pasti kamu mati. Tapi iblis bilang apa? Oh kamu nggak akan mati gitu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kan dia ngomongnya gitu. Jadi itu tadi memang bilang samar-samar, abu-abu. Jadi untuk membedakan itu butuh perenungan firman. Menanamkannya di dalam pikiran dan dalam hati. Jadi kesadaran gitu. Jadi benernya merenungkan itu ada gimana ya? Jadi perbuatan kita itu benernya dasarnya kan sebuah perenungan kayak. Iya. Karena misalnya contoh orang selingkuh gitu ya. Orang selingkuh itu kan nggak ada yang kayak orang kepleset, waduh gua selingkuh itu kan nggak ada ya. Tapi oleh karena dia merenungkan itu orang, telepon, CWA, kirim makanan, direnungin terus, ujungnya selingkuh kan gitu. Iya, diinget-inget gitu kan. Cakep nih kan gitu kan. Kayaknya gimana nih kalau sekali-sekali gue nonton sama dia, kan itu kan direnungin. Direnungin kan ya, betul. Gak ada orang berencana untuk selingkuh, gak ada. Nah itu berarti kan perenungan itu berarti manusia itu memang dasarnya pasti merenung dong. Betul. Cuma pertanyaan ngerenungin apa? Apa yang direnungkan? Makanya Alkitab bilang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi kalau perenungan kita jaga, kita nggak pernah mikirin yang dosa-dosa, maka kita akan terjaga, kita akan peka. Yang merenungkan Taurat. Nah merenungkan Taurat siang dan malam, ada orang berpikir gini, berarti lu baca Alkitab terus? Enggak juga gitu kan. Kita sambil bekerja, kita merenungkan kebenaran. Apa yang kita kerjakan ini benar nggak? Kan gitu kan. Jadi kita renungkan, oh iya saya sedang mengerjakan, saya sedang hitung keuangan kantor saya ini, bos saya begini. Kita merenungkan itu, tapi kita harus benar, hidup dalam kebenaran. Gitu. Nah itu perenungan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sedang mengarahkan kepada kebenaran. Jadi maksudnya ada sebuah filter lah kalau kita mau ngelakuin atau mau ngomong, ini sesuai nggak sama kebenaran, itu bagian dari merenungkan ya Kak? Iya, gitu. Makanya jangan terjebak kepada orang jadi, wah akhirnya gua nggak usah kerja apa-apa deh gitu kan. Sama kayak kita bahas kemarin hari Minggu, 2 minggu lalu kan, mengenai tentang apa itu, tentang kekaya itu, the blessing of the Lord, berkat Tuhan menjadikan yang kaya, menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Ngapain susah payah? Iya. Sesat sih itu kalau salah perenungan. Salah perenungan. Gitu. Jadi ada orang yang udahlah nggak usah kerja. Toh kalau Tuhan nggak berkati, nggak ada gunanya juga. Padahal Alkitab nggak bilang gitu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Artinya gini, kalau kamu kaya karena berkat Tuhan, kamu nggak akan jadi susah karena berkat-berkat itu. Jadi kalau secara singkat saya bisa bilang gini, sebetulnya segala sesuatu yang datang bukan dari Tuhan itu bukan berkat, sekalipun orang kaya. Betul. Karena banyak orang kaya makin susah. Iya benar. Makin stres. Jadi benarnya problem yang paling mudah diselesaikan itu problem nggak punya duit sih Kak. Problem yang bisa diselesaikan dengan duit itu problem paling mudah. Iya ya. Karena benar problem yang sulit nggak bisa diselesaikan pakai duit Kak. Iya. Misalnya, contoh anak begajulan gitu, orang tuanya tajir melintir,
nggak guna juga. Nggak guna juga. Sekalipun kaya ini, Kayaknya anaknya tetap narkoba. Nah itu gimana? Kan itu Seks bebas nggak tetap. bisa diselesain pakai duit. Iya, Nah, itu jadi dia. kalau problem cuman, aduh nggak punya duit buat bayar sekolah, itu benernya paling bawah tuh. Paling bawah ya. Jadi yang Walaupun paling, rasanya mau mati. jadi yang di top level itu kan masalah karakter kan sebetulnya. Iya, yang kan? nggak bisa dibeli pakai duit. Nah Itu masalah karakter. Gitu, integritas. Nah, itu makanya tadi kan menabur pikiran, menuai perkataan, menabur perkataan, menuai tindakan, menabur tindakan, menuai kebiasaan. Mengarah kemana? Ke karakter yang lebih baik. Betul. Si Ko Abun ngomong kayak gini katanya. Uang memang tidak dibawa mati, tapi nggak punya uang rasanya mau mati. Kocak tuh. Nggak punya uang rasanya mau mati. Uang nggak dibawa mati. Nggak juga sih. Saya kurang setuju dengan quotes-nya beliau tuh. Karena gini. Karena gini. Miskin itu kan di sini. Iya, mindset ya. Di mindset. Miskin itu di sini. Nggak punya uang itu di dompet. Ataupun di account kita. Betul. Ya kan? Jadi untuk menentukan kita miskin atau kaya Bukan dari duitnya. bukan harta, tapi mindset gitu. Karena ada orang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa memberkati orang. Betul. Tapi ada orang yang kaya melintir, ya kayak Ko Abun lah kira-kira gitu ya. Belum melintir lah ya. Oh iya. Tapi dia memberkati kok. Memberkati. Maksud saya yang lain. Ada orang yang kaya raya, tapi stres, bahkan ketakutan dengan banyaknya uangnya. Banyak orang makin kaya, makin bingung kan gitu Itu kan. berarti kan ada susah payah yang ditambahkan. Iya, kan? itu berarti bukan dari berkat Tuhan. Tuhan ya. Jadi balik lagi itu bukan dari Tuhan. Saya ada quotes bagus bilang gini kan, ada orang begitu miskin yang dia punya cuma uang. Ada orang begitu miskin karena yang dia punya cuma uang. Iya. Ya betul. Itu keren. Itu orang sangat miskin karena Karena dia cuma punya duit doang. apalagi kalau kita baca firman Tuhan, akar dari segala kejahatan tuh Cinta cinta akan akan uang. Kalau dia cuma punya uang nggak punya yang lain, berarti itu udah cinta akan uang itu. Pasti. Iyalah, udah nggak punya keluarga, nggak punya temen. Emang buat apa uang kalau kita nggak punya temen? Kan gitu. Itu semua kan di sini kan makanya itu. Nah, makanya balik lagi perenungan. Ah. Apa yang kita tanam dalam perenungan kita, dalam pikiran dan hati kita, itu yang bisa membawa kita bertumbuh dalam Kristus dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Gitu. Jadi benernya kan kalau kita bertumbuh dalam pola pikir kita sesuai Kristus segala macam itu kan yang tahu kita doang nih Kak. Ya. Tapi buahnya tuh harusnya bisa dirasain orang sekitar kita kan ya. Ya betul, justru harus dirasakan orang, berdampak. Ada impactnya buat orang-orang di sekeliling kita. Nggak self proclaim ya Kak ya? Ya betul, jangan sampai orang udah wisuda S1, S2, S3, apalagi kalau di dunia kekristenan, sarjana teologi, sarjana master teologi, tapi nggak bisa mengampuni orang. Lah itu kan Soalnya nggak ada ujiannya suksesnya ukurannya dirinya sendiri dan ukurannya cuman sekedar akademis. Jadi saya suka bilang, kamu nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi kalau kamu nggak bisa ngampunin orang. Untuk apa kan gitu? Iya kan? Akhirnya dia jadi kaya secara knowledge. Knowledge-nya kaya, tapi untuk apa? Itu tadi bisa cari uang banyak, yang dia punya cuma uang doang. Miskin bener. Dan itu orang termiskin di dunia ternyata. Iya. Nah, itu dia. Karena kan kalau kita lihat ya, Bro David, saya punya uang banyak. Kebahagiaan saya waktu kapan sih? Waktu saya bisa membagi uang itu kepada orang lain. Betul. Kan gitu. Kalau cuma ngumpulin orang nggak bahagia. Tapi waktu memberi, menolong orang yang susah, membantu orang di sekeliling kita, berkorban, kan kebahagiaan di situ. Betul. Banyak orang kan ngumpulin terus. Ko Abun gitu kira-kira. Dia nonton tuh ada Biarin aja. Tapi ini loh, apa kan kalau Daud itu kan bilang pialaku penuh melimpah kan ya. Jadi benernya ukuran melimpah itu apa? Seringkali orang tuh ukuran melimpah tuh diukur dari wadahnya. Misalnya ember, gelas. Itu kan ember banyak, gelas kecil. Padahal melimpah itu ukurannya ngalir lebihnya. Iya, betul. Jadi kalau sendok luber melimpah. Itu melimpah. Jadi memang kan Tuhan ciptakan kita nggak sama ya. Iya, kita wadah kan beda-beda. Dengan potensi yang berbeda-beda, dengan
macam-macam talenta gitu kan. Nah selama saya tidak mengeksplor semua talenta saya nggak akan pernah berbahagia kan gitu. Jadi kalau misalnya kontainernya tuh benarnya nggak ngaruh, yang penting tuh yang ngalir keluarnya. Betul. Jadi itu melimpah tuh apa yang kita bagikan. Nah, yang keluarnya. Makanya firman Tuhan bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Artinya gini kan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya kan suka boxing, saya setuju banget dengan statement itu. Gitu ya. Lebih baik memberi dari menerima. Saya setuju banget. Iya. Itu Alkitabiah sekali. Itu Alkitabiah, ya. Beri, gua beri lu gitu ya. Beri 5, terima 1, oke. Nah, sekarang kita kan tentunya dari tadi kan kita udah saya ngomong tadi tentang nanti itu yang saya bilang apa sih cara-cara perenungan itu kan? Iya, gimana? Nah, pengalaman saya dan dari apa yang saya pelajari membaca firman Tuhan, berjumpa dengan kebenaran itu ada langkah-langkah perenungan. Gimana Kak? Nah, yang pertama tentunya baca. Karena kalau kita nggak berkomitmen untuk membaca, ya nggak bisa. Betul. Gitu kan? Nah, jadi siapapun yang mendengarkan podcast hari ini, bincang penjuru hari ini, nah ini dia langkah-langkahnya. Ya, yang pertama itu baca. Saya paksakan diri saya membaca. Awal-awal. Tapi setelah menjadi kebiasaan, itu jadi habit. Tapi buat keputusan untuk membaca firman. Dan saya sarankan jangan baca renungan-renungan yang kirim orang. Bolehlah baca itu juga, itu sebagai suplemen aja. Tapi yang terutama kita harus baca berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan. Nah, yang paling gampang sih menurut saya bacaan Alkitab setahun. Tahunan ya. Tahunan. Karena itu kan ditata baik-baik, diatur baik-baik gitu kan. Masih habis ya kalau ikut. Jadi maksud saya kita harus memaksakan diri untuk membaca. Itu yang pertama. Baca enggak? Jadi kalau ada orang Kristen hari ini, lu mau berubah, baca firman enggak lu? Kalau enggak baca, ya mau berubah apa? Betul. Karena Alkitab bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang bisa mengubahkan hidupmu siapa? Allah. Dan yang kita baca itu firman. Jadi waktu kita membaca firman, maka Allah sendiri dalam pribadinya firmannya itu akan mengubahkan kita. Jadi benernya kalau kita baca firman itu sama saja kita bergaul dengan Allah. Betul. Itu dia. Jadi banyak orang mau berubah tapi nggak pernah baca firman. Gitu. Itu nggak bisa digantiin sama renungan ya Kak ya? Tapi kalau di gereja nangis mau berubah, ya percuma. Tapi di gereja nangis ada dua loh Kak. Di jamaah Tuhan sama renungin nasib loh Kak. Nah itu dia. Kebanyakan sih merenungin nasib. Nangis tuh merenungin nasib. Nangis gini nih, gue nggak berubah-berubah. Gini terus. Tiap kali altar call pendeta abis khotbah nyanyi, terus gue yang nangis terus. Ya itu karena nggak berubah-berubah. Merenungkan nasib. Iya. Nah jadi itu yang pertama, baca firman. Baca dulu. Komitmen membaca firman. Ya saya baca firman tiap pagi. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mempersonifikasikan firman. Oke. Ya, mempersonifikasikan firman itu artinya gini. Mempribadikan firman. Menarik kepada diri kita. Contoh tadi kan kita nggak usah jauh-jauh ya. Berbahagialah orang. Nah, jadi mempersonifikasikan itu artinya nih berbahagialah Togap. Gitu kan? Makanya saya bertanya, saya berbahagia nggak nih? Karena Alkitab bilang ini, berbahagialah orang. Saya ini kan orang juga, gitu kan? Tapi apakah saya orang yang berbahagia? Itu mempersonifikasikan, mempribadikan, menarik kepada diri kita. Oh iya, Alkitab udah berjanji bahwa orang yang bersama-sama dengan Tuhan itu berbahagia. Tapi apakah saya berbahagia? Kan itu pertanyaannya. Jadi saya suka baca, berbahagialah Togap yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Gitu ya. Jadi saya mau bahagia nggak nih Togap nih? Jangan jalan berdasarkan nasihat orang fasik. Betul. Ya kan? Jadi itu mempersonifikasikan. Contoh berikutnya. Mazmur 23, ini simple yang gampang-gampang saya ambil. Tuhan adalah gembalaku. Mempersonifikasikan gampang. Tuhan adalah gembala Togap. Takkan kekurangan Togap. Ia membaringkan Togap. Wah, bla 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 bla. Di padang yang berumput hijau. Ia membimbing Togap ke air yang tenang. Itu mempersonifikasikan. Jadi membawa kepada diri kita. Lalu kita cek apakah dalam perenungan kita ini
kita udah Sesuai gak ya? sesuai gitu? nggak gitu kan? Kan Alkitab udah bilang berbahagialah tadi Tuhan adalah gembalaku, sudah jadi takkan gembala ya? kekurangan aku. Kok hari ini saya kekurangan terus? Kan itu kan harus dipersonifikasikan. Berarti kalau ngerasa kurang terus, Tuhan bukan gembalanya. Tuhan belum jadi gembala, gitu. Berarti gembalanya masih togap. Loh iya kan? Itu bagus sekali loh. Ya. Gembalanya masih diri kita sendiri. Iya. Kan kalau kita dalam pengembalaan itu kalau Tuhan gembala, artinya kan kita tinggal berserah aja. Iya. Nah, itu langkah perenungan yang kedua, personifikasikan. Nah, kalau pengalaman Bro David ada nggak nih, kan kok jadi saya yang nanya nih? Itu bener loh, itu bagus. Karena seringkali gini, orang itu kan Tuhan adalah gembalaku, takkan kurang aku. Orang cuma baca sekilas doang kan ya. Iya. Tapi berarti kalau orang itu seringkali merasa kurang itu kan bukan tentang apa yang kita punya ya. Iya. Tapi masalah hati kan ya. Betul. Selalu ngerasa kurang terus. Orang kaya juga selalu ngerasa kurang gitu. Kan Iya. ada gitu. Nah, jadi kan benernya kalau kamu ngerasa kurang terus, kamu harus ngerenungin apakah Tuhan itu benar-benar gembalamu. Iya. Kalau harusnya kan kalau Tuhan gembalamu, buahnya adalah kamu tidak ngerasa kurang. Amin. Kan begitu kan ya, kayak maksudnya gitu kan ya. Iya. Bukan cuma tidak merasa kurang sih ya, tetapi memang tidak berkekurangan. Itu kekurangannya. Karena janji Tuhan kita tidak akan pernah berkekurangan yang baik, nggak pernah. Karena Tuhan pasti menyertai. Iya. Karena kan ya saya setuju kita manusia ada main perasaan. Tapi dalam dunia kebenaran, kekristenan, kita nggak bicara main perasaan. Sama seperti gini kan. Tuhan bilang kan gini, dan oleh bilur-bilurnya kamu Sudah telah sembuh. Tapi banyak orang minta-minta kesembuhan terus. Ini kan nggak ngerti kebenaran sebetulnya. Tubuh manusia kita ini harus mati. Betul. Karena itu kebenaran. Upah dosa ialah maut. Ya kan? Makanya harus mati. Tetapi Tuhan bilang gini, kamu udah sembuh. Tapi tubuhmu itu harus mati karena kebenaran. Jadi kalau ada sakit, kita jangan bilang Tuhan sembuhkan saya. Tuhan, saya sudah sembuh. Gitu. Makanya kita harus berani memperkatakan. Kan gitu tadi kan, menabur pikiran, apa yang kita renungkan itu kita perkatakan. Nah, orang nggak pernah renungin itu sih. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kamu sudah sembuh. Orang nggak pernah renungin itu, makanya berdoa minta sembuh terus. Padahal udah sembuh. Ini kan tadi yang saya bilang, waktu saya kecil makan durian itu bikin saya mual-mual kembung. Tapi begitu pikiran saya berubah. Waktu kita tanam, saya udah sembuh, perenungannya saya udah sembuh. Jadi benernya kesembuhan kita itu kan salah satu upah Kristus gitu. Maksudnya upah yang Yesus bayarkan. Iya, itu kan? Salah satu sakit yang udah ditebus. Iya, maksudnya gini. Kan kalau kita bayarkan sesuatu kita terima dong harusnya gitu kan ya. Nah, ini udah dibayar. Udah dibayar, udah lunas. Tinggal ngambilnya kan. Iya, gitu, kita mau percaya atau enggak. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi personifikasikan oleh bilur-bilurnya togap sudah sembuh. Nah, itu perenungan. Jadi langkah-langkah perenungan itu yang kedua tadi, personifikasikan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu doakan firman. Orang kan kadang-kadang udah malas berdoa ya. Saya padahal kalau dalam pesan-pesan yang saya sampaikan hari-hari ini, orang itu kalau dia membutuhkan Tuhan, dia pasti berdoa. Ateis pun berdoa kalau lagi butuh. Ya berdoa, iya betul. Ateis pun begitu dia butuh dia akan. Iya, kalau pesawat udah mau jatuh dia doa juga. Nah, balik lagi makanya kesadaran kan, kesadaran bahwa kita itu membutuhkan Tuhan. Betul. Jadi waktu kita sadar dalam perenungan kita doakan apa kebenaran itu harus didoakan. Gitu bahwa saya mengamenkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kan harus kita doakan. Kita setuju lah, jadi biar selaras lah kayak ya gitu ya. Nah, memperkatakannya juga. Mungkin kan pertanyaan saya, ketika kita berdoa yang untung Tuhan atau kita? Kita lah. Nah, tapi banyak orang nggak mau berdoa.
Makanya orang nggak berhasil karena nggak mau berdoa. Karena kesannya nguntungin Tuhan gitu ya. Iya. Tuhan itu nggak diuntungkan dan nggak dirugikan sama sekali. Itu menarik Kak, karena kan kalau ada lagu kan kata ya, kenapa yang enak-enak dilarang agama, istilah itu kalau biaro itu ya. Nah, benernya kan dosa itu kenapa Tuhan benci dosa tapi cinta pendosanya? Karena dosa itu kan membuat kita miss daripada desain asli kita kan. Iya, desain aslinya. Sama aja kayak ini handphone gitu kan, ini harusnya bisa buat macam-macam, dipakai buat ganjil pintu. Nah itu kan salah penggunaan. Betul. Dosa kan seperti itu, makanya hidup benar itu nggak nguntungin Tuhan. Enggak. Buat kita. Buat kan, kita. Gitu. Jadi dosa itu nggak ngerugiin Tuhan juga, ngerugiin kita gitu. Iya. Makanya Tuhan benci dosa. Gitu. Betul. Jadi waktu kita berdoa, yang untung kita kok, bukan Tuhan. Betul. Dan bahkan seorang pendoa, seorang nabi bilang gini kan, bahwa ketika kita berdoa, 50% peperangan udah selesai. Tapi kan orang mau perang sendiri terus. Belum start dia udah perang belum dimulai kalau kita berdoa, 50% udah menang. Nah, kenapa orang nggak mau berdoa? Coba, orang kalau diajak berdoa gampang nggak? Susah, makanya kebaktian doa paling sepi kan? Paling sepi. Makanya dengar-dengar baik-baik ya hari-hari ini. Di banyak gereja nih, pendoa itu kan dibayar. Karena tugas. Memang yang jaga menara doa itu nggak dibayar. Oh iya. Kalau nggak dibayar nggak datang dia? Nggak datang. Harus lebih dari transport. Waduh. Tapi saya nggak tahu lah itu artinya yang saya dengar mereka juga itu jadi seperti full timer. Okay. Artinya mereka dapat dibayar. Ya walaupun saya mereka juga bukan bersalah, nggak bersalah mereka. Tapi apakah doa harus seperti itu kan? Tapi kalau ditanya misalnya kamu pelayannya apa? Oh saya pendoa. Di Alkitab kayak nggak ada loh Kak. Ada nggak sih jabatannya? Kamu Paulus bilang sama Paulus saya jabatannya pendoa syafaat nggak ada loh. Nggak ada karena sebenarnya semua orang itu harus berdoa. Nah itu dia kan makanya kan gitu. aneh kan? Iya. Tapi saking jarangnya sampai ada gelarnya gitu. Itu dia. Sampai ada pendeta yang bayar pendoa untuk doain dia. Untuk doain dia supaya dia nggak usah berdoa. Waduh. Dia outsource ya kayak. Itu kan mana ada perwakilan begitu. Nggak bisa diwakilkan itu, gitu. Tapi pendeta-pendeta kalau udah punya uang, dia bayar pendeta ya. Rohani sih kelihatannya gitu untuk menolong orang yang ini ya akhirnya dikasih gitu dikasih uang lah persembahan kasih. Udah kayak joki aja Kak. Ya itu. Ya mungkin ujian. kita nggak bilang juga itu jadi dosa ya. Tapi kan waktu dia mempercayakan hubungan itu kepada orang lain untuk hubungan dengan Tuhan, berarti kan dia sedang tidak berhubungan dengan Tuhan. Itu mirip kayak bangsa Israel gak sih? Musa kamu aja yang ngomong sama Tuhan, ntar dia ngomong apa kita dengerin. Itu. Segawat. Nah itu dia. Saya baru tahu loh ada yang begitu loh, itu menarik sekali loh. Saya tahu banyak lah gitu. Itu menarik sekali. Pengusaha-pengusaha lebih banyak. Oh gitu. Iya, pengusaha-pengusaha lebih banyak, punya pendoa-pendoa gitu kan. Ada payrollnya gitu. Menurut saya sih nggak salah, tapi dia sendiri pun harus berdoa. Nggak bisa gantinya, nggak bisa, gitu. Nanti jangan sampai ini pendeta-pendeta kumpul semua di neraka kan gitu kan. Waduh. Terus, lah ini gimana para pendoa kita kok kita di neraka? Pendoanya masuk surga semua. Aduh. Nah itu kan dimulai dari sini. Iya betul. Ya kan betul, perubahan di sini. Makanya perlu perenungan. Gitu. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tadi udah bagus benar kan kita bahas bahwa orang kalau nggak merenungkan itu, Tuhan adalah gembala Bro David, maka takkan kekurangan Bro David. Kenapa jadi kekurangan? Karena tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala. Itu contoh simpelnya ya. Jadi personifikasikan terus didoakan, Tuhan biarlah aku menjadikan engkau sebagai gembalaku. Aku komitmen Tuhan. Bawa dalam doa. Yes. Gitu. Perenungan untuk bangsa juga begitu kan. Personifikasikan bangsa kita. Aku berdoa untuk Indonesia kan doa syafaat begitu. Iya. Aku percaya pemulihan terjadi untuk Indonesia kan itu dipersonifikasikan. Lalu didoakan. Gitu. Banyak orang tapi malas berdoa. Ya. Karena kalau doa ini kayaknya dituntut doa seperti Yesus. Kayaknya Yesus ini bikin masalah. Gimana tuh? Karena Yesus itu kalau berdoa pagi-pagi benar. Orang malas bangun pagi. Tapi saya pernah ditanya satu orang anak muda, ini belasan bahkan 20 tahun lalu mungkin. Kenapa sih kalau doa itu harus doa pagi-pagi? Kenapa tuh Kak? Saya ini perenungan saya pribadi. Saya cuma bilang gini.
Karena kita kan selalu ngomong, saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya gini, doa di subuh-subuh hari itu, pagi-pagi benar itu adalah waktu tidur kita yang terbaik. Enak-enaknya tidur. Dan Tuhan nggak bilang, ya kan kita yang bilang aku mau kasih yang terbaik. Ya itulah yang terbaik. Jangan kasih yang sisa lah. Jangan kasih yang sisa kan biasanya. Sisa, murahan jangan. Kalau udah ngantuk-ngantuk kan sisa. Nah, itu dia. Kalau udah malam ngantuk itu tidur, yang pulang udah sisa. Tinggal minta tolong supaya besok bangun. Kenapa banyak orang mau tidur berdoa? Iya, supaya besok biar bangun. Nah, kenapa orang mau makan berdoa? Biar abis makan bisa makan lagi. Bukan, biar nggak keracunan. Jadi orang lebih banyak itu berdoa karena melihat kebutuhan hidupnya. Padahal kan itu udah dijanjikan Tuhan. Jadi doa itu kan waktu kita mendoakan firman itu kan sebetulnya kita mengamenkan, kan gitu kan. Iya. Sedang menyetujui apa yang Tuhan katakan, bukan sedang meminta. Kalau saya bilang katanya ada orang doanya tuh diulangnya ini apa? Unholy Trinity kan. Me, myself, and I. Selalu tentang dirinya. Me, myself, and I. Iya, dia selalu tentang dirinya gitu. Iya. Yang paling lucu saya tapi nggak bilang salah, cuma lucu aja saya. Ada orang berdoa komsel nih, doain. Aku berdoa untuk Bro David, aku berdoa untuk ini, aku berdoa untuk ini, semua doain. Terakhir dia kan, hamba juga berdoa untuk hambamu sendiri ya Tuhan. Ya nggak usah lalu berdoa kalau udah. Artinya kalau kita lagi disuruh mendoakan teman-teman kita waktunya mendoakan teman-teman kita. Nggak usah juga lah berdoa lagi untuk diri sendiri. Udahlah, Tuhan juga udah tahu keperluan kita gitu, udah tahu gitu. Bisa dibilang doa tuh benernya kan komunikasi lah kayak. Iya. Komunikasi. Iya. Nah setelah kita doakan, ada yang keempat. Apa tuh, Kak? Nubuatkan firman. Deklarasi berarti kayak. Ya, nubuatkan, deklarasikan. Ya. Jadi kita mendeklar, menubuatkan. Aku percaya akan firman. Aku percaya kalau ada sesuatu mungkin masalah datang, aku percaya firmanmu. Gitu. Dan kuasa firman itu benar loh. True. Amin. Nggak bisa dibatasi dengan apapun. Karena firman itu Allah sendiri. Gitu. Banyak orang kan meragukan firman. Gitu. Jadi permasalahan kekristenan cuma di situ-situ aja. Dan saya mendapati gini, kenapa orang semakin nggak percaya akan firman? Karena nggak pernah baca. Iya, itu kayak downward spiral ya. Iya, makin lingkarannya di situ-situ aja. Makin jarang baca, semakin banyak dikit kerenungin, dikit renungin, semakin lihat hasilnya, semakin nggak percaya. Kan? Makin ke bawah, makin. Tapi sebetulnya kalau kita baca naik ke atas ya. Jadi semakin percaya. Dan firman itu kalau dinubuatkan, kalau dideklar, itu terjadi. Makanya kan kekristenan itu bukan bicara tentang agama, tapi bicara hidup seperti Kristus. Nah itu tadi saya bilang, kayaknya Yesus bikin kesalahan, doa pagi-pagi benar gitu. Tapi enggak lah ya, ini cuma joke saya aja, mohon maaf ya. Nah, dia enggak salah lah, karena itu kan waktu terbaik kita tidur. Jadi kalau kita bilang, Tuhan aku mau beri yang terbaik untuk engkau. Mana? Kasih yang sisa-sisa malahan. Udah ngantuk, Tuhan ampuni saya. Ntar mungkin alasannya ini kali Kak, karena Yesus tidurnya nggak malam Kak. Yesus tuh kerja dan dia melayani kok sehari-harian. Iya. Kan Yesus merasa kelelahan. Kan kebanyakan orang main sosmed sampai malam Kak, jadi pagi nggak bisa bangun pagi. Itu alasan aja. Makanya kan kita harus tata hidup kita. Betul. Dan saya percaya gini, orang kalau makin merenungkan firman, hidupnya semakin rapi. Betul. Hidupnya semakin teratur. Betul. Gitu. Saya sangat percaya karena firman itu kan bicara tentang aturan-aturan. Dan semakin banyak kita meresapi aturan-aturan itu, merenungkan, hidup kita juga jadi teratur. Gitu. Dan itu jadi otomatis kan Kak, kalau kita renungin, jadi kalau kita ada pilihan kita akan cenderungnya ke pilih yang benar. Betul. Biasnya ke arah benar. Iya, jadi nubuatkan. Saya kalau berdoa suka nubuatkan orang. Tapi yang saya nubuatkan apa? Firman. Bukan nubuat yang lu buat, bukan. Apalagi pakai pesanan ya Kak? Iya, nggak ada pesanan. Tapi banyak kan pesanan. Titipan. Aduh. Pesanan dan titipan. Banyak orang tuh begitu-begitu loh. Saya orang yang ngaku-ngaku nabi, saya sih percaya roh kenabian itu masih ada hari ini. Saya percaya banget. Saya percaya. Tapi ada orang yang jual-jualan ini kan. Lu buat sama ku buat. Lu buat gitu. Itu dia. Nah, yang terakhir itu
masmurkan firman Tuhan. Nyanyikan. Ini langkah perenungan. Iya. Jadi saya kan suka nyanyi. Kebetulan saya suka nyanyi. Nggak tahu saya kalau itu bagus tuh lagu Bataknya. Saudara bisa cek nanti di Spotify ya Kak ya? Iya, di apa judulnya Kak? Spotify. Saitiop tanganku. Saitiop tanganku. Tuh nanti boleh dengar tuh di Spotify ada ya Kak ya? Di Spotify ada di semua media sosial lah ya. Nah, di semua ada, di YouTube ada. Ya klik aja langsung Pastor Togap Parindungan Simanjuntak Saitiop tanganku. Gitu. Itu lagu Batak itu. Jadi, pegang tanganku ya kalau nggak salah. Peganglah tanganku. Pegang tanganku ya. Gitu. Ya, dengerin ya walaupun nggak ngerti ya. Kalau dengerin itu buat saya kayak bahasa Arab. Sama-sama nggak ngerti. Tapi ada artinya juga kok. Ada artinya juga. Ada artinya. Jadi dimasmurkan. Makanya Daud itu kan suka bermasmur kan. Iya. Dia nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya tiap pagi kan doa pagi. Ini pengalaman saya ya. Saya tiap pagi kan doa. Dan saya kan mendeklarkan firman untuk jemaat. Walaupun melalui Zoom. Tapi saya ngerasain gini, setiap kali saya mendeklarkan itu, saya merasa ada loh sesuatu yang berubah di hidup saya. Amen. Dan saya merasakan waktu saya bilang, oleh darah Kristus kamu sudah sembuh. Itu kelelahan saya langsung hilang. Saya kan bangun tiap pagi jam 4, setengah 5 paling lambat. Dan jam 5 itu saya udah harus declare firman untuk semua jemaat. Saya percaya maksudnya sosial media itu sebuah media yang benar-benar Tuhan pakai juga sih Kak. Karena saya kasih contoh gini, saya dulu ada teman saya itu, dia tuh terikat macam-macam kuasa gelap lah. Kita kan nggak tahu kan Kak. Saya lagi muter videonya Benny Hinn, KKR Benny Hinn di YouTube. Dia duduk situ, manifest depan komputer. Langsung manifest depan komputer itu. Karena kuasa Tuhan tuh bisa pakai media apa aja kan. Betul. Gitu. Tahun-tahun berapa ya? Saya juga banyak ngalami pertobatan kok. Tahun-tahun berapa itu belum ada media sosial ya, lebih kepada televisi. Zaman dulu kan orang kalau punya mimbar Kristen di televisi kan keren banget tuh ya. Nah jadi saya juga ngalamin kok dulu, saya sebut nama nih ya, dulu almarhum John Hartman. John Hartman ya. Kalau dia udah khotbah saya bisa nangis tuh, ngalami perubahan di sini. Oh iya bener saya. Cuma kan dulu itu saya nggak ada yang coaching, yang membimbing untuk berubah. Makanya tadi yang kita ngomong, perubahan itu kita butuh orang lain. Betul. Butuh komunitas. Nggak bisa sendiri. Dan kalau mau cari komunitas, carilah di KGC Pluit. Bisa. Ada juga KGC Jakarta. Jam 7 malam. Itu dia. Iya. Dan jangan lupa ibadah hari Minggu di GBI Rock Pluit. Jam 10. Ya ada juga GBI Rock Belesa. Belesa juga ada. Kalau mau dekat di Jakarta Selatan di GBI Rock Belesa. Minggu jam berapa Kak? Jam 9:30 dan jam 2 siang. Yang dekat-dekat Jakarta Selatan silahkan mampir. Iya. Nggak dari Pluit juga nggak apa-apa ke sana. Iya. Jadi terakhir tadi masmurkan, dinyanyikan. Kami bukan kebetulan ya, karena talenta yang Tuhan kasih. Kita komitmen KGC Jakarta 1 tahun 1 album. Wow. Iya. Itu setelah 6 tahun terakhir ini. Jadi ada 6 album kita. By the way kalau boleh tanya nih Kak, kenapa namanya KGC ya Kak ya? Ya kan KGC, Kingdom Generation Community. Karena kan kalau yang di tempat lain kan KGC itu anak youth semua nih Kak. Nah kalau di tempatnya Kakak kan KGC-nya bukan anak youth semua gitu. Iya, karena gereja kita lahir dari youth. Oh, youth yang udah dewasa lah ya jadi. Enggak, dimulainya dari youth. Gereja-gereja yang lain kan dimulai dari orang tua. Baru muncul ibadah youth. Oh gitu. Kalau di kita memang ibadahnya youth, baru muncul ibadah dewasa. Jadi gitu. Startnya dari youth malah. Iya, makanya namanya satelit KGC Jakarta. Gitu. Memang kita agak terbalik lah ya. Sungsang ini. Tapi emang yang bergerak anak muda lah Kak, di mana-mana begitulah. Iya. Gitu. Saya sebetulnya kalau dibilang sedih juga. Umur saya udah 50 tahun gitu. Ya saya sih dari dulu membaktikan diri dalam pelayanan ya. Sejak umur belasan tahun. Tapi kalau dibilang ada penyesalan yang membahagiakan lah gitu ya. Penyesalan dalam artian bukan menyesal, tapi lebih kepada dapat pengertian. Kenapa dari dulu nggak ada yang coaching saya? Setelah saya usia udah mendekati 30, baru ada yang coaching. Sehingga perubahan hidup saya ini 20 tahun terakhir. Sejak saya di tahun 2006, baru saya komitmen untuk berubah total.
Karena ada yang coaching ya berarti. Karena ada yang coaching, karena ada komunitas tadi. Betul. Dulu nggak ada kan, jadi saya cuma ngerti sendiri, ini sendiri, dan paling ngerinya orang kalau sendirian dia merasa hebat sendiri. Jadi saya tuh juga sama tuh Kak. Jadi dulu kan waktu umur belasan gitu kan, istilahnya anointed, gifted, tapi kan nggak dimentorin siapapun kan. Wah itu kacau banget sih, itu ngerusak banyak hal sih. Nah itu dia, karena kita merasa kita udah paling pinter. Nah itu dia, udah paling pinter, berkarunia pula. Waduh. Betul. Itu dia. Bahaya sih tuh. Kalau nggak ada yang mentorin kita tuh paling bahaya banget sih. Nah jadi kita bersyukur ya, kita di GBI Rock ini pembapaan. Betul. Ya, roh bapa dan roh anak, keputraan. Ini problem Gen Z yang saya lihat gitu ya. Mereka tuh seringkali kan kalau kerja sama orang nggak suka karena ada orang di atas mereka. Jadi benernya mereka tuh balik lagi kan, kalau pembapaan kan berarti ada orang di atas mereka tuh. Nah mereka nggak suka gitu ya. Akhirnya mereka, gua nggak mau kerja lagi. Gua mau buka bisnis sendiri. Biasa gitu kan Kak. Dia buka bisnis sendiri, terus dia hire karyawan kan, semuanya kayak dia. Stres dia. Ternyata nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga karena orang di bawah dia persis kayak dia semua. Nggak mau punya atasan juga, wah kacau tuh. Karena ternyata hidup ini nggak boleh cuma sejenis. Ternyata untuk kita menghasilkan buah, beranak cucu harus berbeda, harus ada jenis yang berbeda. Iya betul, tidak baik seorang diri itu tidak baik. Jadi harus ada bapak, harus ada ibu, harus ada anak, baru ada anak, dan kerjasama ini nanti akan menghasilkan buah kan gitu. Gitu. Jadi kalau seringkali orang tuh nggak suka ide pembapaan itu kan karena pertama bapaknya dunia nggak benar, yang kedua memang dasarnya dia nggak suka ada orang di atas dia Kak. Iya. Itu. Nah kalau udah nggak suka di atas dia, orang di atas dia nggak bisa dimentorin kan Kak, gitu kan bahaya sekali. Gitu. Ya itulah. Mungkin kasih kesimpulan nih Kak dari pembahasan kita nih Kak. Jadi yang saya mau simpulkan saja konklusinya bahwa banyak orang ingin berubah, banyak orang ingin sukses. Dan semua orang bisa berubah, semua orang bisa sukses. Tapi kenapa tidak semua orang berubah dan sukses? Dan sukses, tidak semua orang. Bahkan persentasenya lebih kecil yang hidup berubah dan sukses dibandingkan yang tidak berubah, kan gitu kan? Nah, langkah-langkah perubahan ini kan, kunci perubahan ini dimulai dari kesadaran siapa diri kita, kan itu yang pertama. Kemudian waktu kita sadar, kita harus membuat keputusan. Ya kan? Dan kata kunci untuk perubahan itu ternyata adalah merenungkan firman. Langkah perenungan itu apa aja tadi? Yang pertama tadi saya udah bilang, baca firman. Yang kedua, personifikasikan firman. Dan yang ketiga, doakan firman. Yang keempat, nubuatkan firman. Yang kelima, nyanyikan firman. Gitu. Berbahagialah orang yang kesuka. Orang kalau nyanyi ini kan senang kan. Tapi banyak orang nggak merenungkan semua apa yang diucapkan dalam firman Tuhan itu. Nah dalam hidup saya melihat banyak perubahan lah. Satu persatu Tuhan ambil, memang saya lihat di hidup saya. Sampai pernah berdoa, Tuhan ambil aja semuanya, supaya saya tahu hanya berharap kepada Tuhan. Nah ternyata berharap kepada Tuhan itu membahagiakan. Ya, walaupun kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Tapi saya gini, nggak pernah takut lagi. Amin. Karena saya sangat percaya Tuhan nggak pernah terlambat. Yes. Gitu. Amen. Justru waktu kita mengandalkan kekuatan kita pikir udah tersedia nih. Tapi ternyata itu bisa hilang dalam sekejap. Betul. Kebutuhan kita udah siapkan uang untuk ini. Tapi ternyata itu bisa hilang. Betul. Nah ikut Tuhan kadang-kadang kelihatannya lagi nggak ada nih, tapi tepat waktu Tuhan mengadakan. Karena kita pegang sumbernya Kak ya. Nah itu dia, karena dia itu sumber segala sesuatu. Jadi ayolah berubah, renungkan firman. Amin. Ya renungkan firman, tanamkan firman dalam pikiran dan dalam hati. Maka kita pasti jadi orang yang berbahagia. Amin. Itu dia. Thank you banget Kak Togap nih, Abang Togap udah luangin waktunya gitu. Dan saya percaya ini bisa jadi berkat buat kalian yang dengar. Jadi ini semoga bukan cuma sekedar suatu informasi yang saudara dengar, tapi sesuatu yang bisa dipraktekkan dan pasti Anda akan lihat buahnya. Amin. Sampai ketemu di bincang mujur berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye. Shalom buat kita semua.